Halo hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 152. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Menyadari hal ini, Aditya benar-benar marah. Dia juga menyesal bahwa dia menyadari sudah terlambat. Jika tidak, dia tidak akan pernah membawa istrinya ke sini. Farah, ayo pergi. Aditya berjalan beberapa langkah, meraih tangan Farah, dan hendak masuk ke mobil. Tidak bisa mengontrol apakah Dahlia kehilangan muka atau tidak. Mari kita pergi. Aditya, apa yang kamu lakukan? Dahlia memelototi Aditya dan meraih lengan Farah, mencegah Farah dan Aditya pergi. Aku juga ingin bertanya apa yang kamu lakukan. Dahlia, apakah kamu melakukan hal yang sama lagi? Aditya bertanya dengan dingin tanpa menunjukkan rasa hormat kepada Dahlia. Dahlia menjadi marah dalam sekejap, dan mendorong Aditya. Kamu lepaskan. Aditya, kamu terlalu keterlaluan. Dan kamu memanggilku dengan namaku. Apakah kamu masih memiliki sopan santun? Itu benar. Dia adalah mertuamu. Kamu baru saja memanggil ibumu mertuamu dengan sebut namanya. Faisal menegapkan badannya, menatap Aditya dengan tangan disilangkan, dan mendengus beberapa kali. Berapa umurmu? Giliranmu untuk mengurus pekerjaan rumahku. Aditya memandang Faisal dengan dingin dan berkata, Faisal benar-benar tidak menyangka bahwa Aditya sebenarnya cukup mengesankan. Orang biasa akan sedikit lebih di bawah ketika mereka melihat penampilannya yang kaya dan kuat. Tetapi dia tidak menyangka Aditya tidak takut padanya sama sekali, yang membuatnya sangat kesal. Hehe, oke, anak muda penuh energi. Faisal mencibir sebentar. Dia adalah rubah tua. Semakin marah dia tidak menunjukkannya. Aditya tidak dalam mood untuk berdebat dengan orang ini. Jadi dia mengabaikan Faisal dan matanya tertuju pada Ikram. Pada saat ini, air liur Ikram menetes. Anak ini mengira Farah hanya cantik. Tetapi ketika dia pertama kali melihat Farah, dia terkejut. Ada banyak wanita di sekitar Ikram, dan mereka semua cantik. Tetapi dibandingkan dengan Farah, yang disebut cantik itu sangat indah di Farah. Melihat Farah dari dekat, jiwa Ikram seperti melayang, dan Farah terkejut. Ikram menatap lurus ke arah Farah, dengan rakus menghargainya karena takut kehilangan setiap detik kekayaan. Aditya melihat karakter moral Ikram, dan semuanya jelas di hatinya. Tampaknya ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Sang istri harus dibela. Farah juga merasakan tatapan arogan Ikram. Bagaimana dia bisa melihat orang seperti itu? Melihat Farah membuatku merinding. Bu, ada apa denganmu memanggilku ke sini dengan terburu-buru? Farah bertanya pada Dahlia dengan wajah serius. Dia juga akan pergi dari sini bersama Aditya, dan dia tidak tahan diawasi oleh Ikram. Hehe, ibu belum selesai memperkenalkanmu. Ini pamanmu namanya Faisal, teman sekelas ibu di SMA. Dahlia memperkenalkan Faisal kepada Farah. Halo Paman Faisal. Farah menyapa Faisal dengan sopan. Faisal itu licik. Dia melihat ekspresi putranya saat ini, mengetahui bahwa putranya seperti dia dulu. Faisal sudah tahu betul bahwa putranya terpesona oleh Farah. Tidak hanya Ikram yang terpesona oleh Farah, tetapi Faisal, seorang cabul tua, juga terpesona oleh Farah yang cantik. Gambar, begitu istimewa seperti Dahlia ketika dia masih muda. 10 kali lebih cantik daripada ketika Dahlia masih muda. Faisal menghela nafas dalam hatinya. Dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Farah, Hehe, dia benar-benar gadis yang sopan. Tidak buruk, tidak buruk. Menghadapi mata menyipit Faisal, Farah benar-benar yakin. Apakah ayah dan anak keduanya begitu terangsang? Belum pernah melihat seorang wanita dalam hidup Anda. Apa suatu kebajikan? Farah terdiam. Dan dia benar-benar tidak menyukai Faisal dan Ikram. Bu, perusahaan sangat sibuk. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi saya akan kembali dulu, kata Farah kepada Dahlia.
bersiap untuk pergi bersama Aditya sesegera mungkin. Bagaimana mungkin Dahlia membiarkan Farah pergi, dan ingin Ikram mengobrol dengan Farah sendirian. Farah, jangan pergi dulu. Paman Faisal datang ke kota Manado sekali, dan kamu bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Jadi tidak sopan pergi seperti ini, kata Dahlia, mengedipkan mata pada Farah. Farah mengenal Dahlia dengan sangat baik. Melihat penampilan ibunya, Farah juga menebak hal yang sama. Tampaknya seperti yang dikatakan Aditya, ibunya sakit lagi, dan dia ingin memperkenalkannya pada generasi kedua orang kaya. Farah benar-benar jijik di dalam hatinya, dan berkata kepada Dahlia, "Mari kita bicarakan saat aku pulang kerja." Setelah berbicara, Farah dan Aditya naik ke mobil bersama dan hendak masuk ke mobil. Dahlia tampak cemas. Dia bertekad untuk mencampuradukan Aditya dan Farah, dan berlari pada saat ini. "Aditya, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, dan minta Tuan Ikram untuk mengantar Farah bekerja," kata Dahlia kepada Aditya dengan wajah buruk. Aditya tidak tahan lagi. Niat Dahlia terlalu jelas, dan dia tidak menghindar sama sekali. Dia hanya memberi tahu Aditya untuk memberi ruang. Tamparan Aditya benar-benar gatal, dan dia tidak sabar untuk menamparkan Dahlia beberapa kali. Tetapi ketika dia melihat Farah di sisinya, Aditya masih menahannya. Tetapi dia dapat menanggungnya, dan dia tidak ingin memukul Dahlia di depan Farah. "Haha, saya pikir itu benar-benar terlalu salah bagi seorang wanita cantik seperti Farah untuk duduk di BYD. Ayo naik mobil komersial Mercedes-Benz saya." Ikram berjalan dengan linglung, memandang Farah, dan kemudian tampak provokatif lagi dan melihat Aditya. Aditya merasa geli. Ikram ini terlalu picik. Beraninya dia memamerkan kekayaannya di depannya. "Berapa nilai bisnis Mercedes-Benz yang rusak itu?" Aditya tersenyum dingin. Dia merasa tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang ini. Jadi dia masuk ke mobil dulu. Farah segera duduk dan berkata kepada Aditya, "Ayo." Aditya mengangguk, menyalakan mobil, dan mengantar Farah ke perusahaan. Dahlia sangat marah sehingga wajahnya sangat merah, semua rencananya hancur. Farah sangat terburu-buru untuk melanjutkan. Tentu saja, kemungkinan besar Aditya ingin pergi, dan Farah mengikuti. Memikirkan hal ini, Dahlia menjadi lebih tertekan. Dia merasa agak sulit untuk mencampuradukan Aditya dan Farah. "Bibi Dahlia, ada apa denganmu?" Ikram tersenyum dan bertanya pada Dahlia. "Ah, tidak apa-apa, jangan khawatir, Ikram. Bibi berjanji akan memberikan peluang untukmu, selama kamu merawatnya sendiri dengan baik." Dahlia menepuk dadanya dan meyakinkan Ikram. Ikram tersenyum bangga dan berkata kepada Dahlia, "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada bibi sebelumnya. Tapi satu hal, jika kamu benar-benar bersama putriku, kamu harus memperlakukannya dengan baik." Dahlia menambahkan, "Haha, itu pasti. Farah sangat cantik. Aku tidak ingin memperlakukannya dengan buruk." Ikram tertawa tanpa malu. Dahlia takut Ikram tidak akan menyukai pernikahannya dengan Farah. Jadi dia khawatir dan berkata kepada Ikram dengan suara rendah, "Ikram, bibi memberitahumu. Jangan berpikir bahwa Farah sudah menikah, tetapi dia tidak pernah membiarkan Aditya menyentuh tubuhnya." Ini, Ikram sangat bersemangat ketika mendengar ini. "Benarkah, Ikram?" bertanya pada Dahlia dengan mata terbelalak. "Tentu saja. Apakah aku terlihat membohongimu?" Dahlia tersenyum bangga. Ikram tidak bisa tenang lagi, dan keinginannya untuk Farah telah tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Ikram juga semakin membenci Aditya di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar bajingan yang datang. Dia menikahi Farah, dan tidak pernah berbagi tempat tidur sebelumnya. Setelah diam-diam tertawa, Ikram tidak bisa menunggu, dan kemudian bertanya kepada Dahlia, "Bibi Dahlia, di perusahaan mana Farah bekerja? Saya ingin pergi dan melihat." Di tengah kebahagiaan Dahlia, dia tersenyum dan berkata, "Di perusahaan WGM, Farah adalah manajer umum." "Tidak buruk. Haha, aku pergi dulu." Ikram terpesona, masuk ke kendaraan komersial Mercedes-Benz dengan gembira, dan kemudian pergi ke perusahaan Farah. Dahlia dan Faisal sama-sama kagum di hati mereka, dan keduanya ditinggal bersama.
Faisal tidak bisa tidak menghidupkan kembali cinta lamanya. Melihat Dahlia, dia benar-benar ingin mencoba memicu cinta dengan Dahlia untuk membuat penyesalan tahun lalu. Dahlia juga mengerti apa yang dimaksud Faisal, dan keduanya berjalan ke kafe bersama. Ikram segera tiba di pintu perusahaan WGM, dan pada saat ini, Aditya sedang duduk di dalam mobil dan tidak meninggalkan pintu perusahaan WGM. Mata Ikram cukup bagus, dan dia melihat sekilas mobil Aditya. Senyum jahat melintasi sudut mulut bocah itu, dan dia keluar dari mobil dan berjalan ke mobil Aditya. Setelah mengetuk jendela mobil, Aditya tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat bahwa itu adalah Ikram setelah mendengar suara itu. Tampaknya Ikram ini benar-benar mengalihkan pikirannya ke Farah. Dan apakah dia datang ke sini karena Farah? Terlalu mematikan. Sebelum menunggu Aditya mengatakan apa-apa, Ikram tampak arogan dan berkata kepada Aditya, "Aditya, tolong tentukan harganya. Berapa uang yang harus saya berikan padamu, agar kamu dan Farah bercerai?" Bersambung.